mudah gitu. Jadi gampang. Bisa langsung kalian tulis gitu. Takutnya di PPT nggak ketulis gitu. Nanti pas diomongin spontan aja gitu kan. Oke, so Kara, boleh dimulai. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Sebelum kita mulai, lebih baik dan alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Oke, selamat datang teman-teman di pertemuan ketiga kimia jurusan Saintek. Hari ini kita akan ngebahas ikatan kimia. Itu adalah pengertian ikatan kimia, terus ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan nanti terakhir ada bentuk molekul dan latihan soal. Lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia itu? Ikatan kimia itu adalah gaya yang mengikat dua atom lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan itu yang akan menjaga atom untuk tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan. Tapi ikatan tersebut beda-beda nih. Ada beberapa jenis ikatan, yaitu ikatan kovalen, ionik, dan juga ada logam. Sampai sini ada yang tahu bedanya apa itu ikatan kovalen, ionik, dan logam? Boleh di chat, bisa disampaikan di chat. Gak ada yang jawab nih, berarti kayaknya kepanjangan ya, gak apa-apa. Kita lanjut aja. Jadi, ikatan ion atau elektrokovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif logam atau kation dengan ion negatif non-logam atau anion. Karena adanya gaya elektrostatis. Ini tadi yang tadi masuk ciri-ciri di tes yang kovalen. Nah, ciri-cirinya ikatan ion itu terjadi antara logam dengan non-logam. Kedua, perbedaan keelektronegatifannya besar. Ketiga, terjadi serah terima elektron. Terus sifat-sifatnya, titik didih dan titik leburnya itu tinggi. Kedua, larutannya menghantarkan arus listrik. Ketiga, bersifat keras dalam bentuk padatan atau padatan kristalin. Terus yang terakhir mudah larut dalam pelarut polar. Contohnya ada NaCl, MgO, CaF2, Li2O, AlF3. Ini contoh gambar Lewis dari ikatan ion. Na itu kan ada di golongan A ya, golongan 1A. Jadi mempunyai muatan plus 1. Jadi Na plus dan Cl itu berada di golongan halogen, golongan 7A yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7. Jadi serah terima elektron antara Na dengan Cl. Nah, yang di lingkaran ini adalah ikatan ion yang dibentuk oleh Na dan Cl. Nah, ini ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama. Ciri-ciri antara non-logam dengan non-logam. Jadi bedanya antara kovalen dan ion tadi. Kalau ion, logam dan non-logam. Kalau kovalen itu antara non-logam dengan non-logam juga. Antara atom sejenis. Nah, perbedaan keelektronegatifannya kecil. Sifat-sifatnya titik didih dan cenderung lebih rendah dibanding ion. Dan sifatnya mudah menguap, serta kovalen polar bersifat elektrolit dan kovalen non-polar bersifat non-elektrolit. Ada juga memo yang harus kalian tahu bahwa PEI dan PEB itu panjangannya pasangan elektron ikatan, itu pasangan elektron yang dipakai bersama. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan. Lanjut, ada pasangan elektron bebas atau PEB,
yaitu pasangan elektron valensi yang tidak mengikat apapun. Aku jelasin sampai sini aja. Ikatan kovalen berdasarkan pasangan elektron katanya. Ikatan kovalen itu dibagi menjadi 4. Maaf, ini jatuh. Tunggu. Gimana? Udah jelas belum? Jadi, gimana? Suaranya udah jelas belum? Sebenarnya jelas, tapi agak apa ya? Agak kayak Kalau gitu bukan jelas kurang belum? sih. Suaranya agak terdelay, Kak. Halo. Nah, iya gitu. Ini udah jelas? Nah, kayak tadi tuh. Udah jelas ya? Oke, kita ulang deh. Nah, Dari slide mana ya? Dari slide berapa nih? ion deh, dari ion. Tapi aku nggak bisa dengar suara kalau pakai ini. Gak apa-apa deh. Diulang dari mana nih? Dari sini aja kali ya? Dari sini atau selanjutnya? Boleh dari sini. Mana nih teman-teman? Dari situ aja nggak apa-apa. Ikatan ion atau elektrokovalen. Jadi, pengertiannya adalah ikatan yang terjadi antara ion positif logam atau kation dengan ion negatif non-logam atau anion karena adanya gaya elektrostatis. Dengan ciri-ciri yaitu antara logam dengan non-logam, terus perbedaan keelektronegatifannya besar dan terjadi serah terima elektron. Sifat-sifatnya yaitu titik didih dan titik leburnya tinggi dan larutannya menghantarkan arus listrik dan sifatnya itu keras atau dalam bentuk padatan dia berbentuk kristalin. Dan yang terakhir adalah mudah larut dalam pelarut polar. Contohnya adalah NaCl, MgO, CaF2, Li2O, AlF3. Nah, ini contoh gambar Lewis ikatan ion. Ikatan ion nih, Na natrium itu berada di golongan 1A yang mempunyai muatan +1, sedangkan Cl itu dia berada di golongan halogen atau golongan 7A yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7. Nah, yang di dalam lingkaran ini ikatan ion, contoh ikatan ion. Terjadi antara ikatan logam dan ikatan non-logam. Lanjut, ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama. Ciri-cirinya antara non-logam dan non-logam. Jadi bedanya kovalen dengan ion, tadi ion antara logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen itu antara non-logam dan non-logam. Antara atomnya sejenis. Perbedaan keelektronegatifannya juga kecil, dan sifatnya yaitu titik didih dan titik leburnya rendah, mudah menguap, kovalen polar bersifat elektrolit, kovalen non-polarnya bersifat non-elektrolit. Ada juga memo yang perlu kalian tahu, PeI dan PeB. PeI itu pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron yang dipakai secara bersama. Kalau pasangan elektron bebas, pasangan elektron valensi yang tidak mengikat apapun. Oke, di slide ini, ikatan kovalen berdasarkan PeI-nya, ikatan kovalen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang PeI. Kalau rangkap 2 memiliki 2 pasang PeI, kalau 3 memiliki 3 pasang PeI, sedangkan kovalen koordinasi, ikatan kovalen yang PeI-nya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, slide selanjutnya boleh Kak lanjut. Soalnya bisa dicoret-coret nih. Nah, ini ada contoh dari ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Nah, bisa coret-coret.
Wait. Aduh. Nah, ini kan ada ikatan kovalen tunggal nih. Nah, ini kita lihat dia tuh pasangan elektron ikatan cuma satu. Nih, satu aja dia. Kalau dua, yang kovalen rangkap dua, berarti ini ada dua. Gitu aja sih beda-bedanya. Kalau tiga, berarti rangkapnya tiga. Nah, kalau kovalen koordinasi, nah dia tuh nih, jadi ada atom yang kayak dia tuh ngasih aja gitu ke atom lain. Nah, di sini misalkan ini contohnya S nih. Nah, S ini kan punya 6 nih, punya 6 elektron valensi, ada 1, nih 2, 6. Nah, kalau yang belah kiri, nah kalau yang belah kiri nih, yang ini, nah dia tuh berikatan kovalen kan, karena ada pemakaian elektron bersama. Nah, yang belah kanan, ini kan nggak ada nih elektron pemakaian bersama, tapi si S-nya yang ngasih elektron dia ke si atom O. Nah, ikatan ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada yang ngasih lah gitu gampangnya. Ngasih elektron. Oke, boleh lanjut. Nah, tadi kan sempat disinggung ya, ikatan ion tuh mudah larut dalam senyawa polar. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Itu ada ikatan kovalen berdasarkan kopolaran ikatan, dibagi menjadi dua. Ada ikatan kovalen polar, yaitu dia ikatan yang elektron bersamanya tertarik ke salah satu atom. Nah, jadi dia nggak sama, karena kekuatannya tuh nggak sama, makanya ada yang tertarik. Ibaratnya kayak orang kurus tarik-tarikan nih sama orang yang badannya lebih besar. Nah, otomatis kan yang kurus ini bakal tertarik. Nah, itulah perumpamaan gampangnya dari ikatan kovalen polar. Misalnya ada ini deh, ada X sama Y. Nah, ini aja. Nah, gitu. Nah, ini karena si X ngasih 1, Y juga ngasih 1. Nah, dia menciptakan kovalen rangkap 1 kan. Nah, kalau kovalen polar itu, atom dari si X ini, kita misalkan si X yang ketarik ya. Jadi atom si X ini bakal cenderung lebih tertarik ke kanan, ke si Y. Karena energinya tuh lebih kecil dibandingkan si Y. Makanya dia tertarik. Ciri-cirinya, perbedaan keelektronegativan besar. Misal yang X itu keelektronegativannya 1, si Y ini 4. Nah, otomatis kan kalah kan. Nah, makanya si X tertarik deh ke si Y. Nah, itu sehingga menciptakan ikatan kovalen polar. Yang kedua, ada pasangan elektron bebas. Nah, ini juga salah satu ciri yang paling gampang lah buat kita nemuin atau nentuin ikatan itu polar atau enggak. Dia ada PB-nya atau enggak gitu. Misalkan kita tunggu. Nah, misalkan ada X, X. Terus si X misalkan dia elektron cuma 1, juga 1. Nah, si O ini ada banyak. Nah, gini misalkan ya. Nah, ini termasuk kovalen polar karena dia memiliki pasangan elektron bebas di atom utamanya. Di sini kan dia jadi kayak pusatnya gitu dari si senyawa ini. Makanya dia tergolong atau termasuk dalam kategori ikatan kovalen polar. Nah, bentuknya asimetris. Nah, biasanya kan kita tuh suka tahu kan kayak bentuk-bentuk molekul itu, misal ada yang
segitiga planar gitu kan. Nah, segitiga itu kan simetris. Nah, kalau yang polar ini dia tuh bentuknya aneh atau ada yang apa ya, ada yang bolong gitulah. Misalkan yang harusnya tetrahedral, misalkan. Gimana sih tetrahedral? Nah, ginilah pokoknya. Nah, ini kan tetrahedral. Nah, dia tuh bolong nih di sini, jadi ini nggak ada. Nah, intinya asimetris lah, nggak asimetris gitu. Nah, terus momen dipol tidak sama dengan 0. Nah, contohnya ada HCl, H2O, NH3. Terus ada ikatan kovalent nonpolar. Nah, jadi kalian nggak usah hafalin dua-duanya sih, cukup hafalin aja ciri-ciri dari kovalent polar. Nah, si nonpolar ini tinggal kebalikannya. Tuh, ciri-cirinya perbedaan keelektronegatifannya kecil. Nah, misalkan si X itu 2, si Y itu 2,1 atau 2,5 gitu. Jadi nggak terlalu besar lah bedanya. Tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, jadi dia tuh nggak punya pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Ntar, ada yang tadi. Momen dipol tidak sama dengan 0. Momen dipol tuh apa ya? Momen dipol tuh, ntar deh, lanjutin dulu ini dulu. Tadi mana? Tidak ada pasangan elektron bebas ya. Ntar kita jelasin deh yang momen dipol. Tadi, oh ya, jadi error. C, nih kan contohnya ada CH4. Nah, ini CH, hanya ada 4 kan. Ini susah banget sih. Nah, gambarin dong CH4. Apanya strukturnya? Iya, Lewisnya. Bentar deh, bisa. Wait. Bentar. Bisa. Nah, gini nih. Contoh CH4. Nah, ini kan dia berikatan semua kan. Ini berikatan, ini berikatan. Jadi nggak ada pasangan elektron bebas. Kepake semua gitu. Itu ciri-ciri dari kovalen polar. Terus mengandung jenis atom yang sama. Nah, ini misalnya kayak F2, O2, yang gitu-gitu tuh. N2, nya atomnya sama. Itu termasuk juga tuh ke non-polar. Terus bentuknya simetris. Nah, kayak tadi nih, kayak CH4. CH4 kan bentuknya tetrahedral. Gitu. Nah, tadi tentang momen dipol. Set nuker pojok. Oke. Momen dipol itu jadi gaya tertarik, gaya apa ya namanya? Gaya kecenderungan suatu atom tertarik. Gaya tarik antar atom lah gitu gampangnya momen dipol tuh. Nah, kalau momen dipolnya sama dengan 0, artinya mereka tuh sama kuat gitu. Nggak ada yang tertarik ke kiri atau ke kanan. Nggak tertarik ke salah satu. Tapi kalau tidak sama dengan 0, pasti ada ketidakseimbangan kan. Nah, makanya dia pasti bakal tertarik nih ke salah satu pihak. Nah, simpelnya gitulah momen dipol tuh. Tadi siapa yang nanya? Naila. Gitu ya simpelnya momen dipol tuh. Oke, lanjut. Ikatan kovalen polar. Oke, sekarang ada ikatan antar molekul. Nah, yang pertama ada ikatan logam. Ini sebenarnya nggak sering keluar sih, cuman ya udahlah. Ada ikatan logam, ikatan antar atom dalam unsur logam. Nah, unsur logam ada apa aja tuh?
Ingat-ingat, golongan 1, golongan 2, golongan 3, itu ikatan unsur logam. Terus ada ikatan hidrogen. Ikatan atom H dengan atom yang keelektronegatifan tinggi. Nah, kayak NOF. Ikatan ini menyebabkan titik didihnya tinggi. Kayak HF, HF. F itu kan elektronegativitasnya tuh 4. H itu berapa ya? Anggap aja 1 lah. Nah, ini kan jauh banget tuh perbedaan keelektronegatifannya. Makanya dia kuat banget nih ikatannya tuh. Jadi lebih susah lepas lah gitu. Nanti kalian boleh searching deh gambar struktur molekul dari ikatan hidrogen. Dia tuh benar-benar rapat banget gitu. Saking kuatnya. Jadi susah buat dilepas. Nggak bisa diganggu mereka. Ada H2O, titik didihnya tinggi kan. Ikatan ini menyebabkan titik didih yang tinggi. Kayak H2O, air, kan air titik didihnya tinggi tuh. Derajat tuh lumayan tinggi. Terus ada NH3. Terus lanjut, ada ikatan van der Waals. Ikatan yang terjadi karena adanya gaya van der Waals. Nah, gaya tarik dipol sesaat. Umumnya terjadi antara molekul polar dan non-polar. Nah, jadi ini tuh maksud dari gaya tarik dipol sesaat tuh karena gini, molekul polar itu kan dia sifatnya lebih menarik ya, kayak narik senyawa lain lah gitu. Nah kalau non polar ini cenderung kayak nggak kayak polar gitu yang sifatnya tuh menarik. Nah tapi ketika mereka bersatu antara polar dan non polar ini suatu saat atau suatu ketika sampai di titik tertentu dia tuh bisa menjadi polar juga. Nah, tapi nggak selamanya, cuman sesaat gitu. Jadi kayak dia tuh si molekul non polar ini tuh kayak berubah gitu saat menjadi polar, sifatnya sama kayak polar, tapi hanya sesaat gitu. Makanya ikatan dia tuh nggak terlalu kuat karena tadi hanya sesaat. Begitu ikatan van der Waals. Sama sih, dia tuh mirip sama ikatan London, cuman itu tuh nggak terlalu ada sih. Oke lanjut. Nah, ada sifat-sifat ikatan logam. Pada suhu kamar berwujud padat, kecuali Hg. Nah, karena kalau Hg dalam suhu kamar berwujud padat, mati kita. Darah kita keras semua. Nomor 2, keras tapi lentur atau dapat ditempa. Nah, gitu. Jadi, ini contoh yang bagus ya buat hidup. Keras tapi lentur dapat ditempa. 3, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kayak logam yang tinggi tuh dia kan kayak dibakar. Kalau di film-film tuh dibakarnya benar-benar sampai merah banget kan, yang kayak kita pegang aja tuh tangan kayaknya bisa langsung hilang gitu. Itu saking tingginya, emang tinggi banget gitu. Segitu tinggi juga udah sepanas itu masih belum meleleh gitu. Kalau meleleh itu harus yang benar-benar panas banget gitu. Kayak pembuatan pedang bukan sampai meleleh ya, bisa tuh dicetak, masukin cetakan gitu. Penghantar listrik dan panas yang baik. Nah, logam. Yang kelima, mengkilap. Terus ada sifat-sifat ikatan hidrogen. Sangat elektronegatif. Kenapa sangat elektronegatif? Karena tadi perbedaan elektronegativitasnya tinggi. Kedua, tetapi juga sangat elektropositif. Nah, yang ketiga, bersifat nonpolar. Punya titik didih rendah 20,4 Kelvin dan titik beku 4,4 Kelvin. Berarti berapa derajat? Tinggal di konversi aja tuh ke Celsius. Biasanya berada dalam bentuk molekul diatomik. Molekul diatomik itu 2 ya bentuknya. Kan diatomik. Di itu 2. Coret. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang sepertinya kalian sudah sering bertemu
sering membaca juga sepertinya, tapi nggak hafal-hafal. Ini ada tabel bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Ada dua kan, yang pertama tuh versi VSPE, yang kedua itu hibridisasi. Cuman yang ini kita VSPE dulu. Ini ada, nah dia ditentukan dari pasangan elektronnya. Kita cek PEI sama PEB-nya di atom pusat. Gitu. Ini bisa kalian baca aja kali ya. Atau harus dijelasin. Sebutin satu-satu. Kalau 20 ada PEI-nya 2, PEB-nya 0 linear. Contohnya ada BCl 2. Terus ada trigonal planar atau segitiga planar lah. Mungkin yang biasa kalian dengar. Terus ada bengkok. Ini ya bengkok. Bengkok. Terus ada tetrahedral. Ada trigonal piramida atau segitiga piramida. Planar bentuk V. Apalagi tuh, next. Ini nanti mungkin kalian bisa belajar pas di hibridisasi sih. Karena di hibridisasi itu kita kayak belajar struktur Lewis, kayak gambarnya gitu. Kita bisa merepresentasikan suatu atom menjadi bentuk dan kita bayangkan 3 dimensinya itu gimana. Nanti deh. Jadi kalian nggak usah capek-capek nih ngapal kayak gini. Kalian tinggal coret-coret dikit, dapat nanti bentuknya apa. Next. Ini ada. Sampai berapa nih? Sampai 6. Ada tetragonal bipiramida, simpat data, octahedral, planar bentuk V. Udah banyak banget deh. Mau dihafal boleh. Kalau yang senang ngapal. Kalau yang malas ngapal, nanti kita jadwalkan cara biar nggak usah ngapal. Next. Oke, udah soal nih. Sebelum soal, ada pertanyaan dulu kan? Ada yang kurang jelas, Kak, ulang di sini atau yang ini kurang ngerti, atau pertanyaan ini tuh apakah maksudnya gitu. Boleh sambil back gitu, Kak, PPT-nya. Lihat materi lagi. Siapa tahu ada yang lupa. Mau nanya tapi lupa yang mana. Gimana ada pertanyaan? Tanya dong, Kak, gimana cara nentuin pembentukan molekulnya? Gimana? Bentar, ini tuh nggak ada yang nanya karena gampang dan udah ngerti, atau karena bingung, jadi bingung juga gitu mau nanya apaan. Terus mau minta ulang nggak enak, karena ngulangnya dari awal gitu. Nggak apa-apa sih. Bilang aja. Gimana? Nggak ada pertanyaan nih. Kita hitung sampai 10. 1, 2. Oke, masih mencerna. Oke, review dikit deh ya. Boleh deh. Kembali, ke awal, Review dikit. Kita review. Karena review jadi agak cepat ya. Nah, ikatan kimia itu ada banyak. Salah satunya ini ada ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara ion positif atau logam dengan non negatif. Ion negatif non logam karena adanya gaya elektrostatis. Nah, ciri-cirinya antara logam dan non logam. Nih, contoh lainnya tuh gampangnya tuh ikatan ion itu adanya kayak serah terima elektron gitu. Jadi ada yang ngasih, ada yang nerima. Misal ada HCl.
H itu kan satu nih. Cl itu 7. Cl itu berapa sih? 17. 8, 7. Ya benar. Set, 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 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jangan CL deh. Apa ya? NA deh, NA. Nanti bingung lagi. Kalau itu. NA. Nah, NA itu kan 11. Berarti kan dia konfigurasinya itu, takutnya ada yang lupa ya. Dia kan 2, 8, 1. CL itu kan 17. 17 berarti 2, 8, 7. Nah, untuk mencapai oktet, kan harus 8. Nah, kalau si NA dia mau mencapai 8, banyak banget kan. Butuhnya 7. Nah, makanya dia, yaudahlah, daripada capek-capek nyari 7 kan, lepas aja dah 1 lah, kasih orang gitu. Nah, makanya ini dia sumbangin tuh. Nah, kebetulan si CL ini butuh 1 untuk mencapai oktet. Karena kalau dia lepas 7, wah rugi gede kan. Banyak kali 7 dilepas. Nah, jadi dia harus nyari nih 1. Nah, makanya si NA nyumbang ke si CL nih 1. Nah, otomatis dia jadi konfigurasinya jadi 28. Oke, stabil. Kan? Nah, terus si CL nerima sumbangan. Nah, konfigurasinya jadi 288. Nah, kan jadi sama-sama enak nih, sama-sama stabil gitu. Jadi gampangnya ada yang ngasih, ada yang nerima. Beda sama pemakaian bersama. Kalau pemakaian bersama, nanti deh. Gitu. Oke, next. Next. Itu sama tuh. Lanjut. Nah, ikatan kovalen. Ikatan kovalen gimana ya contohnya? Ini deh. Ikat. Oke deh. Di pinggirnya deh ya. Nah, ikatan kovalen itu kan pemakaian bersama ya. Pemakaian elektron bersama. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya HCl. H itu 1. 2, 3, 4, 6, 7. Nah, konfigurasi dari H kan 1. CL tadi 28, 7. Nah, dua-duanya kalau H kan untuk mencapai duplet 2. CL mencapai oktet 8. Nah, mereka nih sama-sama butuh nih 1 buat mencapai kestabilan. Cuman nggak bisa nih ada H-nya nyumbang. Kalau H nyumbang, habis dong 0 kan. Nah, makanya mereka kompromi nih. Kayak ke si CL patungan yuk, patungan elektron. Urunan. Nah, makanya dia kasih tuh, oke nih, nyumbang 1. Oke, si H juga nyumbang 1. Nah, setelah dikumpulin tuh di tengah-tengah nih. Nah, mereka pakai tuh bareng-bareng tuh. Nah, setelah dipakai bareng-bareng, nah, mereka jadi sama-sama stabil. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, juga hitung. 1, 2. Nah, sama-sama stabil kan? Gitu. Jadi dipakai bersama. Patungan. Gitu. Intinya mah. Gampangnya. Ada 2 atom yang patungan. Terus dipakai bareng-bareng. Lanjut. Ikatan kovalen polar. Oke. Lain itu cuma teori ya. Gimana? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Kalau nggak ada, coba nih. Ada soal nih, latihan soal. Ada pollingnya nggak sih?
Nah, boleh deh kerjain dulu. Berapa menit ya? 3 deh, 3 menit. Oh, 3 menit. Dari sekarang. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor X dan Y berturut-turut 17 dan 8. Oh, berarti X ini si Cl. Si Y ini oksigen nih. Bentuk molekul yang sesuai dengan senyawa tersebut adalah yang mana nih? Kalau udah pada bisa keren sih. Soalnya ini belum diajar caranya. sengaja. Nanti kita bahas. Oke. Apakah sudah banyak yang menjawab? Tujuh belas. Berarti 287 sama 26. X-nya 2. Oke. Oh, oke. Ini gimana cara biar bisa lihat apa harus isi asam ini? Coba. Nggak bisa. Hilang. Oke, 1945. Gimana hasilnya? Wih, ada yang jawab A, 20%. Wih, A sama B sama, 20%. Wih, C paling banyak, 46%. D 6%. E juga 6% sama. Oke. Kita bahas. Jadi nih katanya ada senyawa X2Y. Berarti X-nya ada 2. Nah, si X itu 17 katanya. Berarti konfigurasinya 287. Ini terserah ya, kalian mau pakai yang Aufbau, mau yang kulit, terserah, senyamannya aja lah. Ini kita sekarang pakai yang kulit. 8Y, berarti 26. Nah, udah dibikin konfigurasi elektronnya. Sekarang kita gambar struktur Lewis-nya. X-nya 2. Nah, berarti pasti atom pusatnya itu Y. Nah, udah tinggal masukin. X itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama. 7. Terus, Y-nya 6. Apa ya gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah gini. Sekarang kalian tinggal cek di atom pusatnya. Di sini nih. Nah, ada apa aja nih? Nah, ini ada pasangan elektron ikat nih. Nah, ini PEI. Ini juga nih. Karena Y kan. Karena atom si X dan Y berikatan gitu. Nah, itu namanya berarti karena dipakai bersama patungan, berarti itu ikatan kovalen. Ini kovalen. Kovalen.
Jadi kita tahu PeI-nya atau pasangan elektron ikatnya ada 2. Terus yang PeB-nya, kita lihat PeB-nya di sini ada nih. 1, 2. Berarti 2 juga. Nah, apa nih yang PeI-nya 2, PeB-nya 2? Nah, coba kita cek di tabel sebelumnya. Kita cek nih, yang 2. Berarti kan totalnya ada 4. Nah, kita lihat nih. Nah, yang 2 itu, nah ini nih, PeI-nya 2, PeB-nya 2. Dan ternyata dia namanya planar bentuk V. Nah, berarti bentuk V jawabannya yang mana yang benar? Ya, yang C. Tadi ada 46% ya yang benar. Mantap, mantap. Gitu ya, jadi caranya ya. Ditentuin dulu konfigurasi elektronnya, habis itu kalian gambar struktur Lewisnya, baru tuh tentuin tuh di atom pusatnya ada berapa pasangan elektron ikatnya, pasangan elektron bebasnya ada berapa. Nah, udah di jumlah, baru kalian cek tabelnya. Kalau belum hafal, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung di step yang mana gitu? Step by step ini sih yang sering kalau di soal SBM tuh. Bentuk-bentuk molekul. Oke, paham, paham. Yang lain. Feby paham, Laila paham. Retno, oke. Oke, kalau paham, coba nih tes. Soal selanjutnya. Nah, coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini opsinya tuh yang ini ya. Yang A, 1, 2, 3. Terus apalagi sih B, A, A 1, 2, 3. B 2 dan 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 aja, E semua benar. Jadi gitu-gitu. Yang gitu-gitu kayak gini. Ini berapa menit ya? 4 menit deh. 4 menit. Ada atom X memiliki 16 proton. Menurut kaidah oktet, molekul-molekul yang dapat dibentuk dengan 8Y adalah berarti tadi gambar dulu, tulis dulu konfigurasi elektron. Biar kita tahu nih, si unsur ini tuh stabilnya harus di mana. Dia butuh elektron berapa biar stabil. Nah, gitu-gitu. Oke, 4 menit, 4 menit. Masih lama, masih lama. Apakah bakal bisa 100%? Keren sih kalau 100%. Kayaknya ini ABC nggak sih? Coba deh bentar kerjain dulu ikutan. Jangan hitung gitu. Hmm. 16.
Opsi jawabannya apa? Aduh, ini opsi jawabannya gimana ya? Lupa lagi. Yang 1, 2, 3 itu atau bukan ya? Ini aja deh. Kalian ketik aja deh jawabannya apa. Di chat, di kolom chat deh. Di PG-nya kayaknya ada yang salah. Ketik aja di kolom chat jawabannya. Kalau misalnya dapat X-nya doang ya udah gitu. Yuk. Ada yang sudah? Oh iya, ke-mute. Sorry. Oke, ini ada X. Nah, sini deh, X. Nah, Y-nya juga. Untung bilang. Kalau enggak sampai beres kamu nanti. Nah, ini kan 66. Coba deh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang. Oke, nanti kita ubah aja. Kita pindahin. Pindahin bisa masih. Gini misalkan ya. Ini juga
Set. Nah, itu sini kita hapus. Nah, apakah stabil? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Si X-nya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh. Lebih ya. Berarti X-nya 2 dicoret. Salah ya. Nggak ada dia. Tidak stabil. X-nya 2. Berarti yang ada X-nya 2-nya coret semua nggak sih? Ini coret. Ini coret. Oke. Lanjut. Oh, salah hitung tadi. Oke. Lanjut yang XY. Coba XY. Kalau XY benar, berarti fix jawabannya yang 3 ya. Yang XY. Yang ada XY. Yang XY nggak usah dicek ya, karena yang XY dulu udah pasti salah. Kita cek yang X2Y. Bentar. XY2 sama X2Y itu sama aja nggak sih? Ya nggak? Ini udah bisa langsung coret. Karena dia sama-sama 6 kan? Jadi mau X yang 2, mau Y yang 2 ya sama aja. Bisa langsung coret. Ya, ketahuan berarti jawabannya. Jawabannya X3. Kita buktiin. Jangan gampang percaya. Harus kita buktiin. XY3. Berarti X. Ini Y. 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 Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih ya? 4, 5, 6 benar. Oke, dua-duanya sama-sama butuh 2. Coba kita kasih 1. Kita ini 1. 1, 2, 3. Udah ribet banget. Ini kita hilangin deh. Kita hilangin 1 karena kita udah pindahin. Coba kalau gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang ya? Bener nggak sih gambarnya gini? Ya, nggak bisa dihapus sih. Ya udah deh. Ya nggak bisa dihapus, gimana dong? Dihapus semua. Pas pengisian OP harus satu-satu dulu ya, nggak boleh satu sisi langsung 2 offset. Gimana? Bentar, coba baca dulu. Nggak tahu Kak, ini seingatku pas kelas 10 sih. Jadi misalnya yang satu di atas, terus yang satu di kiri. Misalnya ada 6 ya, berarti satu di atas, satu di kiri, satu di bawah, satu di kanan. Terus baru muter lagi gitu. Maksudnya nggak boleh di atas langsung 2. Tuh. Ya nggak sih Kak? Oh, penggambarannya. Iya. Oh, yang ini. Misalnya Y. Terus bikinnya terus gini. 1, 2, 3, 4. Gitu ya? Gitu nggak sih? Iya. Oh, sebenarnya nggak harus sih. Nggak harus berurutan sesuai arah jarum jam. Bebas sebenarnya. Nggak harus dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan berurutan gitu, nggak harus.
Nggak apa-apa, ngacak juga. Yang penting tiap sisi kita isi maksimal 2. Gitu. Malah, oke Kak, makasih. Ntar ini jadi penasaran sendiri. Coba gambarnya agak gedean dikit sih. Biar enak hapus-hapusnya. Ya, Ra, hapusin dong nggak? Nggak bisa dihapus. Kayaknya karena udah lama ya. Jadi nggak bisa dihapus. Wih, oke, dihapus semua dia. Nggak apa-apa, hapus semuanya, hapus semuanya. Nggak apa-apa. Kita yang gede deh. Agak jauh. Ini harus kita buktikan pokoknya, tidak boleh tidak. Satu. Oke, kita 2, 3, 4, 5, 6. Terus. Oh, tahu. Jangan gini gambarnya. Jangan gini. Di sini. Nah, ya benar gini. Terus ini segitiga deh. 2, 3, 5, 6, 1, 2. Ini soal SBM sih. Nah, oke. Kita itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sebelah sini. Aman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aman juga. Si X-nya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti jawabannya yang hanya XY3 yang benar. Gitu ya. Nanti di ini deh, di post test dikasih lagi deh soal-soal kayak gini buat latihan kalian. Di soal ini dulu ada yang ditanyain nggak? Ada yang tanya misalnya kenapa Y cuman Y yang di bawah yang ngasih elektron? Emang boleh tuh. Berapa mau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Ini hapus dia titik-titiknya biar nggak pusing. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Ini emang harus agak kayak dikira-kira gitu sih. Kira-kira taruhnya di mana ya gitu. Nih, kalau kita identifikasi ikatannya, yang ini berarti coba kalian jawab ya. Ini apa? Ikatan apa? Mau ketik, mau on mic, terserah. On mic sih biar cepet. Yuk. Itu ikatan apa? Kovalen. Kovalen apa? Kovalen apa tuh? Ya, kovalen apa? Kurang lengkap. Iya, kovalen lengkap 2. Betul. Main. Betul, kovalen lengkap 2. Ion, iya betul. Lengkap 2 karena ada 2 elektron yang berikatannya ya. Nah, sekarang coba ini. Ini sama nih. Apa tuh? Ikatan apa tuh? Yuk, ikatan apa yuk? Nah, koordinasi.
Yang lain? Apa benar koordinasi? Gimana yang lain? Bingung. Kovalen koordinasi. Coba Naila, on mic. Kenapa kovalen koordinasi? Soalnya yang nge-share itu cuma X-nya doang. Yang apa ya? Oke. Betul. Benar. Jadi jawaban kovalen koordinasi karena si X yang ngasih ke si Y. Si Y itu cuma nerima aja gitu, nggak ngasih apa-apa. Si X yang nyumbang. Makanya disebut kovalen koordinasi. Mantap, Naila. Betul. Oke, ada pertanyaan? Udah jam berapa nih? Jam 8:10. Oke. Sudah sampai di akhir. Gimana, ada pertanyaan sebelum ditutup nih? Ikatan kimia. Mungkin nanti ada kelas tambahan juga kali tentang hibridisasi. Karena hibridisasi itu di sekolah biasanya cuma disuruh hafalin aja nih tabel gitu. Padahal hibridisasi itu nggak cuma itu materinya. Di SMA nggak dipelajarin. Kayak ikatan sigma, ikatan pi, terus ada penyetaraan nanti sama off-bow gitu. Soal ikatan kimia banyak keluar di UTBK ya. Sebenarnya dibilang banyak sih enggak, tapi pasti ada. Berarti kalau kovalen koordinasi itu cuma salah satu aja ya yang ngasih elektron. Ya, cuma salah satu atom aja yang nyumbang. Kalian ini nggak sih, notice nggak sih? Koordinasi sama ion itu mirip. Karena ada yang ngasih, ada yang nerima. Ada yang bisa jelasin nggak apa bedanya antara kovalen koordinasi sama ikatan ion? Mereka ini sama-sama ngasih kan? Kayak ngasih. Ada yang bisa jelasin? Kalau nomogam sama nomogam bukan. Oke, karena dia ini ya jelasin aja deh. Jadi bedanya kalau ikatan ion itu dia dilepas. Jadi ya udah dikasih aja gitu, nggak dipakai lagi. Benar-benar dikasih ya udah dikasih. Tapi kalau si X ini berarti bukan dikasih ya namanya, tapi dipinjemin gitu. Tapi tetap si X ini tetap pakai elektron itu. Gitu. Jadi kalau si ikatan ion ini sini misalnya, ya udah ini dikasih aja gitu, udah hilang. Tapi kalau ini tetap dipakai ngitung, tetap dipakai, itu bedanya ya. Oke, ada pertanyaan, kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada pertanyaan. Berarti kalau gitu kita sudahi pelajaran kimia hari ini. Semoga materinya bisa mudah dimengerti. Semoga PPT-nya juga bikin lebih mudah buat belajar nanti. Terus maaf juga kalau misal ada yang kurang ngerti. Kalau ada yang kurang ngerti boleh langsung tanya langsung aja, boleh di grup atau boleh langsung chat. Kalau ada yang bingung soal, boleh langsung kirim di grup aja tuh kayak kemarin. Jadi nanti dibahas bareng-bareng. Oke, gitu.